Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita fokuskan dalam pertemuan di pagi hari ini niat silaturahim sekaligus niat iktikaf di masjid ini dan niat thalabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan langkah kita semuanya ini dijadikan oleh Allah sebagai amalan yang membawa kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, hidup ini disuruh memilih. Allah sudah memberikan petunjuk dalam hidup. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan petunjuk fujur yang pertama, juga memberikan petunjuk takwa. Lalu kita semuanya disuruh memilih. Di ayat lain Allah menyatakan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasulah. Siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, maka petunjuk kebahagiaan itu akan didapat oleh dirinya sendiri, bukan orang lain. Begitu juga sebaliknya, waman dolla, dan barang siapa yang sesat karena dia memilih sesat, Allah menyesatkan, maka kerugian itu untuk dirinya sendiri juga. Allah tidak akan menghukum hambanya, sehingga Allah menurunkan Rasulnya untuk memberitahu lebih dahulu. Inilah hidup yang diberikan oleh Allah. Namun dalam hidup ini ada orang yang memilih buruk. Kalau memilih buruk akan punya resiko sendiri. Begitu juga ketika dia memilih yang baik, Allah berjanji, siapa yang hidupnya memilih sesuai dengan petunjukku, hidupku, hidup yang saya beri petunjuk, maka akhirnya saya akan memberikan janji. Allah menyatakan piala citra, namanya surga. Sedangkan yang menentang Allah baik secara frontal maupun secara diplomatis pasti dia akan menghadapi resiko, yaitu ancaman Allah. Resiko itu namanya neraka atau nar. Dan Allah banyak memberikan contoh
sekarang ini diberitakan oleh Allah, masih hidup ini diberitakan bagaimana orang yang nanti akan hidup di neraka dan bagaimana orang yang akan hidup di surga. Misalnya di dalam Al-Quran surat Furqan surat 25 di ayat 77 Allah menyatakan ini, Qul ma yaba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasaufa yakunu lizama. Qul, sampaikan ya Rasul, beritahu mereka ya Rasul, orang-orang musyrik. Kalau Rasulullah dulu pada zaman Rasulullah orang-orang musyrik Mekah, sampaikan ya Rasul pada orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir, suruh menyampaikan begini, ma ya'ba'u bikum rabbi, Tuhanku tidak mengindahkan kamu. Tidak mengindahkan itu artinya tidak peduli, tidak direken. Tuhanku itu tidak akan memperdulikan kamu atau mengindahkan kamu. Dengan catatan kamu beribadah kepadanya, baru ada perhatian dari Allah. Kalau ada ibadah maka Allah mengindahkan. Kalau bahasa kita, Allah ngereken orang kepada orang tersebut. Namun bagaimana kamu akan beribadah kepada Allah? Bagaimana kamu akan beribadah kepada Allah? Padahal kamu sungguh telah mendustakannya. Mendustakan Allah, terus bagaimana cara ibadahnya? Gak mungkin. Suruh menyampaikan oleh Allah kepada mereka, fasaufa yakunu lizama. Karena itu kelak azab pasti akan menimpamu. Disuruh menyampaikan seperti itu. Artinya ini sebuah ancaman bagi yang menentang. Artinya menentang aturan Allah. Sehingga mereka kalau dalam neraka itu Allah tidak merespon, walaupun permintaannya luar biasa. Dan tidak ada doa yang dikabulkan oleh Allah ketika keadaan sudah hari kiamat. Karena doa yang diperhatikan oleh Allah, ibadah yang diperhatikan oleh Allah adalah di masa sekarang ini, di masa hidup sekarang ini. Kalau sudah mati walaupun berdoa, nangis kepada Allah sampai nangis darah, Allah tidak akan memperhatikan doa tersebut karena sudah terlambat. Begitu juga ibadah kepada Allah. Ibadah itu yang diterima, yang sungguh-sungguh diterima itu ibadah di sini, di waktu hidup di dunia ini. Dan di akhirat itu tidak ada ibadah. Yang masuk neraka ya selamanya di neraka, masuk surga ya selamanya di surga. Di surga tidak ada ibadah, hanya merasakan hasil dari ibadahnya waktu di dunia itu, untuk selama-lamanya. Di sana tidak ada puasa, tidak ada sholat, tidak ada zakat, hanya merasakan kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah. Karena itu dalam Quran surat Al-Mu'minun surat 23 di ayat 106 dan sampai 108 itu Allah menyatakan ini,
Wa qalu rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami, celakalah kami. Sesungguhnya kami dahulu adalah golongan orang-orang yang dhalin, orang yang sesat. Dia mengakui, saya golongan orang yang sesat ya Allah, saya celaka ya Allah. Karena itu Rabbana ya Tuhan kami akhrijna minha, tolong saya dikeluarkan dari neraka. Kalau saya dikeluarkan dari neraka, fa'in udna fa'inna dhalimun, tolong ya Allah saya dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia. Kalau saya masih berbuat dhalim, saya masih tergolong orang-orang yang sesat, maka saya tergolong orang yang dhalim ya Allah. Apa Allah menanggapi, meresponnya? Di ayat 108 Allah menyatakan ini, qala sa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, iksa'u fiha, tetaplah kamu dalam neraka ini, jangan bicara dengan aku lagi, diamlah kamu, jangan bicara. Tidak direspon oleh Allah. Berita ini Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang menguasai dunia ini, yang menciptakan kita, yang membuat kita mati dan hidup. Berita ini dari Al-Quran. Karena itu gak direspon oleh Allah, maka siksa pun juga tidak pernah berhenti dalam neraka. Maka orang yang diam di neraka meminta dibinasakan saja. Kalau saya hidup seperti ini tidak kuat sama sekali dengan siksa yang sangat pedih. Akhirnya usul kepada penjaga neraka. Orang yang di dalam neraka itu usul pada penjaga neraka. Penjaga neraka itu malaikat Malik. Sebutannya malaikat Malik. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf surat 43, di dalam ayat 77 itu Allah menyatakan ini, wa nadau ya maliku. Dan orang yang di neraka itu, nadau itu artinya berseru. Kalau bahasa kita bengok gitu, berseru pada Malik, ya Maliku, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka, biarlah Tuhanmu membinasakan kami saja ya Malik, patenono ya aku, biar kami hancur dalam neraka ini, sudah tidak merasakan lagi sakitnya. Maunya begitu, karena tidak kuat. Di dalam neraka itu siksanya meliputi terus, tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai tidak terbatas. Karena disebut dalam Al-Quran itu kholidina fiha abada. Dia masuk ke dalamnya itu abada. Abada itu selamanya, tidak bisa dihitung. Kalau kita menghitung tidak bisa, saking lamanya. Walaupun yang namanya bakoun itu milik Allah, maha langgeng itu Allah. Allah maha langgeng, tapi saking lamanya di situ, maka tidak bisa dihitung saking lamanya. Makanya disebut abada oleh Allah. Ya malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membinasakan aku saja, biar hancur saya. Apa jawab malaikat Malik? Ya juga tidak merespon kalimatnya. Qala, malaikat Malik menjawab, innakum makisun, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini
Diam saja kamu di neraka, kamu akan tetap tinggal di sini, walaupun minta dihancurkan. Tidak hancur, walaupun sudah hancur, tidak mati, karena di neraka itu tidak ada kematian, juga tidak ada kehidupan. Artinya kematian itu tidak berulang, hanya sekali lalu, sekali di dunia saja. Yang namanya kematian itu ialah berpisahnya roh dengan jasad, itu namanya mati. Selanjutnya tidak ada kematian untuk selamanya, karena itu hidup itu selalu berganti gini, pindah. Kita nanti akan pindah. Kapan pindahnya? Ya nanti tergantung dari ajal kita, bagaimana catatan kita dari Allah. Kita nanti kalau sudah ajalnya datang, pindah, bukan mati, itu sebutan saja. Pisahnya antara roh dengan jasad, itu namanya mati. Sedangkan dia hidup lagi di alam barzah. Kita sekarang hidup di sini, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, itu hidup di alam barzah. Mereka ada yang mendapatkan nikmat namanya nikmat kubur. Mereka ada yang mendapatkan siksa namanya siksa kubur. Siksa kubur pun sampai hari kiamat. Nikmat kubur pun juga sampai hari kiamat dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Nah, kita ini mempersiapkan diri bagaimana nanti kalau sudah dipanggil oleh Allah, kemudian jasadnya diletakkan dalam tanah, maka kita hidup di sana. Ya tentunya hidupnya tidak sama di sini dengan di sana, di alam barzah. Tapi rasa hidupnya sama. Keadaannya saja yang tidak sama. Nanti setelah di akhirat, jasad kita ini akan dikembalikan dengan roh kita. Sehingga jasad dan roh ini akan bertemu sebagaimana yang sekarang diciptakan oleh Allah, yang sekarang dibawa kemana-mana ini. Bapak Ibu saudara sekalian, penduduk neraka itu berharap kematian karena pedihnya azab. Padahal saat di dunia mereka tidak mau taat pada Allah. Kemudian permintaan mereka itu ditolak. Karena kematian sudah tidak ada lagi setelah di akhirat, sudah tidak ada. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Tidak ada kematian. Penolakan Allah ini adalah menunjukkan kesempurnaan keadilannya. Orang kafir yang mendustakan Allah akan kekal di neraka. Ini adalah menjadi satu peringatan bagi kita semuanya agar kita ini tidak tertipu oleh kehidupan dunia dan selalu menyimpang atau mempersiapkan bekal di akhirat, untuk akhirat, supaya kita ini tidak lengah dengan dunia, tidak lengah dengan akhirat karena godaan dunia. Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim, menyatakan ini, amma ahlun nar, adapun penghuni neraka, alladzi hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyuna. Hadis riwayat Bukhari. Adapun penduduk neraka itu menjadi penghuninya itu kekal di dalamnya, maka mereka itu tidak akan mati dan mereka itu tidak juga hidup. Kalau dikatakan mati itu masih merasakan sakit seperti itu, dikatakan hidup tapi rasanya nggak enak hidup, itu namanya la yamutu ala
yahyuna, tidaklah mereka mati, juga mereka tidak hidup. Dikatakan hidup tidak enak, dikatakan mati masih merasakan sakit. Yang kedua, Rasulullah menyatakan orang yang paling ringan adabnya di neraka itu, Rasulullah menyatakan inna ahwana ahlinar, sesungguhnya orang yang paling ringan adabnya, adaban yaumal kiamati, orang yang paling ringan adabnya di neraka di pada hari kiamat itu, larajulun yudau, seseorang yang diletakkan fi akhmasi kodamaihi, diletakkan di antara kedua kakinya, kaki kanan dan kaki kiri, batu kerikil dari neraka. Diletakkan batu kerikil dari neraka di kanan dan di kiri. Kodamahi jamrotani, dua-duanya diberi. Yaghlib min huma dimahu, maka sudah menjadi cukup menjadikan otaknya itu mendidih, umep, otaknya hancur, umep, gemledek seperti nggodok banyu itu. Itu hanya kerikil kecil yang diletakkan di kaki kanan dan di kaki kiri. Itu siksa neraka yang paling ringan. Salah satu di antaranya siksa yang paling ringan itu oleh Allah diberikan kepada pamannya Rasul. Pamannya Rasul namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang tahu bahwa Rasulullah adalah Nabi akhir zaman, seorang Rasul utusan Allah. Sudah tahu, dibela. Kalau ada orang yang menyakiti, dia di garda depan. Mereka tidak bisa menyakiti Rasulullah karena ada Abu Thalib, backingnya Abu Thalib. Bapak Ibu saudara sekalian, namun setelah Abu Thalib sakit keras, berbaring di atas amben, lalu Rasulullah datang untuk menjenguk pamannya itu. Di situ ada dua orang, salah satu di antaranya adalah Abu Jahal. Salah satu di antaranya. Rasulullah tahu bahwa Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut. Lalu Rasulullah menyatakan, ya ami, wahai paman, qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Paman, katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Muniaun loh paman. Rasulullah mendesak terus, paman munio cepetan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi Abu Jahal pun, saudaranya Abu Thalib, pamannya Rasul juga sama, juga mengatakan, wahai Abu Thalib, saudaraku, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu bapaknya. Karena Abdul Muthalib itu punya anak banyak gitu ya. Jumlah putranya itu banyak. Salah satu di antaranya Abdullah, Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian yang lain ada 8. Ada Hamzah juga, Hamzah yang sudah masuk Islam. Abbas itu putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu agamanya agama Ibrahim. Artinya meneruskan agama Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihissalam. Agama Nabi Isa berjalan di waktu itu. Dan Abdul Muthalib beragama
agama tauhid, agamanya Nabi Ibrahim. Belum syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Karena Abdul Muthalib itu menangi Rasulullah umur 8 tahun. Jadi umur 6 tahun ikut ibunya meninggal di antara Madinah dengan Mekah, namanya Abwa. Dikuburkan di sana. Lalu pulang dirawat oleh mbahnya Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun. Belum jadi nabi Rasulullah. Setelah itu umur 8 tahun Abdul Muthalib wafat. Lalu dilanjutkan pemeliharaannya kepada pamannya namanya Abu Thalib. Dilanjutkan sampai Rasulullah dinikahkan. Sampai menjadi seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah. Menjadi nabi akhir zaman. Sehingga Abdul Muthalib tidak tahu agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian, Abu Thalib ketika waktu itu dikatakan oleh Abu Jahal, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Rasulullah tetap menyatakan, paman segera kamu. Kalau kamu bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya akan mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk kamu kalau aku diperkenankan. Bapak Ibu sekalian, Abu Thalib apa jawabnya? Saya akan meneruskan agama Abdul Muthalib. Ya tidak benar Bapak Ibu sekalian. Walaupun Abdul Muthalib benar agamanya yang dipegang, tapi Rasulullah ketika Abu Thalib masih hidup sehat, Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Harusnya mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi tetap mengatakan saya akan meneruskan agama Abdul Muthalib. Meninggallah. Maka turun ayat. Karena Rasulullah menyatakan, paman, saya akan mintakan ampun kepadamu selama aku diberi kesempatan, diperbolehkan. Turun ayat Quran surat 9 ayat 113. Allah menyatakan tidak patut bagi orang Rasul dan pengikutnya mendoakan ayyastaghfiru lil musyrikin, yaitu memintakan ampun kepada orang-orang yang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun itu kerabatnya sendiri, pamannya sendiri, bapaknya sendiri, adiknya sendiri, saudaranya sendiri. Kalau mereka itu musyrik dan sudah jelas bahwa kematiannya adalah kematian yang tidak beriman, tidak patut. Lalu turun lagi surat 28 di ayat 56. Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Rasul la tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sangat cintai, termasuk Abu Thalib. Walakin, akan tapi yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bagi yang dikehendaki. Artinya orang yang mau mendapat petunjuk, karena mencari petunjuk baru dikehendaki oleh Allah mendapat petunjuk. Dan di akhir ayat Allah menyatakan, sesungguhnya Allah mengetahui terhadap hambanya yang mau menerima petunjuk. Di Quran surat 28 ayat 56. Bapak Ibu saudara sekalian, karena itu Abu Thalib diberi siksa api neraka karena jasanya tadi, cuma diberi yang ringan. Kakinya nanti akan diberi batu dari neraka, yang kanan dan yang kiri. Sudah cukup otaknya mendidih, sudah umek. Maka hikmahnya apa di sini? Penduduk neraka itu tidak mati.
Artinya siksa mereka terus berlangsung, tidak ada kematian untuk mengakhiri penderitaannya, tidak ada. Hikmah yang kedua, penduduk neraka itu tidak hidup juga. Hidup dimaksud adalah hidup yang nyaman, bahagia atau layak. Mereka hanya merasakan penderitaan. Hal ini menjadi peringatan keras bagi kita semuanya, bagi manusia, untuk mengambil bekal iman dan amal yang soleh sebelum datang kematian, sebelum terlambat. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu bagaimana perbandingan antara penduduk neraka dengan penduduk surga? Nasib penduduk neraka dengan penduduk surga. Pertama, saat masuk penduduk surga itu saat masuk ke dalam surga, masuk dengan wajah berseri-seri. Contohnya Allah menyatakan di dalam Quran surat 80, surat Abasa, di ayat 38 dan ayat 39. Allah menyatakan ini, wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Siapa itu? Ya ahli surga yang dimasukkan, tertawa, berseri-seri, gembira. Kemudian disambut oleh malaikat dengan ucapan salam. Disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 di ayat 32. Bentuk salamnya malaikat kepada penduduk surga yang masuk dalam surga. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang dibawakan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Orang yang mati dimatikan dalam keadaan baik. Lalu para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, selamat ya untuk kamu, selamat ya untuk kamu, udkhulul jannah, silakan kamu masuk surga, bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu dulu lakukan, karena apa yang kamu lakukan di dunia, silakan kamu, selamat ya untuk kamu masuk surga. Itulah ucapan salah satu di antaranya ucapan malaikat. Bahkan di surat Az-Zumar surat 39 di ayat 73 itu juga Allah menyatakan gini, ucapan selamatnya malaikat kepada orang yang masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu kan rombongan, Bang. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiringlah orang yang masuk surga itu secara berombongan. Jadi masuk surga itu rombongan, gerutuk-gerutuk gitu, rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, maka setelah dia sampai ke pintu surga, dibukalah pintu surga. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, kemudian malaikat yang penjaga surga itu mengucapkan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, selamat ya, kesejahteraan yang dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga
kamu akan selamanya di dalam surga. Di ayat lain juga disebutkan beberapa ucapan dari kalimat yang disampaikan oleh para malaikat ketika malaikat itu menjaga surga, orang-orang yang masuk surga, masuk dalam surga, diucapkan selamat. Selamat, malaikat yang mengucapkan selamat, Bapak Saudara. Lalu bandingannya, orang yang masuk neraka. Saat penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, itu yang pertama sudah diseret wajahnya, wajah yang hitam dan terhina, secara rombongan juga. Dikisahkan di dalam Quran surat 39 ayat 71. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, sama dengan tadi. Dan digiringlah orang-orang yang kafir ke dalam neraka jahanam zumara, secara berombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, sehingga sampai mereka rombongan itu sampai di pintu neraka jahanam, dibukalah pintu neraka jahanam. Dan berkatalah malaikat penjaga neraka jahanam. Wa qala lahum khazanatuha, perkataannya begini. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apa kamu dulu waktu hidupmu belum pernah ada orang yang memberitahukan bahwa nanti akan ada pertemuan semacam ini? Apa dulu tidak ada mubalek, tidak ada nabinya, tidak ada rasulnya? Ini neraka jahanam, kamu kok rombongan masuk dalam neraka jahanam? Malaikatnya juga gergeten itu rupanya, Bapak. Itu siksa, tapi kamu kok rombongan datang ke sini? Nah, rombongan kafir itu kan jumlahnya banyak. Sekarang saja bisa loh dihitung sekarang ini. Sudah bisa menentukan loh. Jumlah penduduk dunia berapa? Sing KTP-nya Islam berapa? Yang kafir berapa? Sensus penduduk dunia 8,5 miliar. Yang KTP-nya Islam sekarang sudah naik menjadi 2 miliar. Tinggal 6,5 miliar. Itu yang sudah statusnya tidak jelas itu, Pak. 6,5 miliar. Itu berarti di luar Islam. Sedangkan agama saja secara umum, Rasul Allah menyatakan begini. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah di dunia ini tidak lain kecuali hanya agama Islam. Selain Islam tidak diridhoi. Menurut Allah. Kalau menurut orang semua agama benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah kelihatan sekarang ini. Yang ber-KTP Islam saja masih bisa disaring lagi. Apakah setiap orang yang ber-KTP Islam itu mesti sholat? Yang sholat masih bisa disaring lagi, sholatnya sungguh-sungguh atau tidak. Yang sudah sungguh-sungguh disaring lagi, orang ini konsentrasi hanya karena Allah atau tidak. Bapak Ibu sekalian, sedikit nanti yang masuk surga itu. Maka dikatakan kepada mereka, apa belum datang kepadamu orang yang memberitahu akan ada pertemuan semacam ini? Apa jawab mereka? Qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Iya malaikat, sudah ada, sudah datang. Tapi sudah menjadi keputusan dari Allah bahwa orang kafir itu masuk neraka. Maka saya termasuk orang yang kafir. Makanya saya masuk neraka. Oh ngono ta, kata malaikat.
Ya qila tadkhulul abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Kalau begitu ya silakan masuk dari pintu mana saja yang kamu kehendaki, silakan kamu masuk. Dan itu adalah tempat yang seburuk-buruk tempat. Maka Bapak Ibu sekalian, malaikat Zabaniyah juga menyambut dengan bentakan. Dibentak. Misalnya dalam Quran surat 67 surat Mulk di ayat 8. Itu Allah menyatakan gini. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka, sekumpulan orang-orang yang kafir dilemparkan dalam neraka, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka dengan bentakan, alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Apa belum pernah datang? Kamu kok datang ke sini masuk neraka berombongan seperti ini? Maka Bapak dan Ibu saudara sekalian, mereka tidak akan bisa menjawab kecuali hanya berserah diri. Artinya berserah diri ini menyatakan bahwa ya memang neraka ditempatkan untuk orang-orang yang kafir. Saya ini tergolong orang-orang yang kafir. Berat Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita jaga dalam hidup ini, mumpung ada kesempatan yang baik, diberi sehat, diberi segala apa yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa melakukan dengan leluasa, beribadah kepada Allah sekuatnya. Karena apa? Sebentar lagi kita akan dipindah hidup kita. Hidup kita ini akan dipindah oleh Allah yang tidak sama dengan di sini, tapi hidup juga. Dan tidak ada penyesalan di sana, tidak akan pernah ada yang kembali satupun. Kalau sudah menyesal dimulai di alam barzakh, sudah tidak ada satupun yang kembali ke dunia, apapun jeritan mereka. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita semuanya, jangan sampai kita akan terjerumus ke dalam neraka karena kesalahan kita. Mulai sekarang diperbaiki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.